Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ibu-ibu, para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Selawat beriringkan salam kita panjatkan juga kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan umat beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Ibu-ibu, para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Mar'ah, Mi'atu Hadisin Muntaqatun min Ahadisil Mar'ah. Umdatul Mar'ah, pokok pondasi seorang wanita, berisi 100 hadis yang berkaitan tentang para wanita. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang apa? Nikah muhallil, nikah tahlil, yaitu nikah dengan niat hanya untuk menghalalkan suami pertama. Jadi suami pertama mentalak istri sampai talak 3, kemudian ingin kembali lagi dan dalam agama tidak boleh, maka datanglah seorang laki-laki yang menikahi istrinya atau mantan istrinya, kemudian dia talak untuk dinikahi lagi oleh sang laki-laki tersebut. Maka ini adalah nikah yang diharamkan dalam agama kita, nikah yang diharamkan dalam agama kita. InsyaAllah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yang mana siang hari ini kita akan melanjutkan pada hadis ke-91. Berkata penulis pada hadis ke-91, beliau membawakan hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. An Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna imra'ata Thabit bin Qaisin, bahwasannya istri dari seorang sahabat, istri dari Thabit bin Qais, ikhtala'at minhu, meminta khulu dari Thabit bin Qais. Sesungguhnya istri dari Thabit bin Qais minta khulu kepada Thabit bin Qais. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam iddataha haidatan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan iddahnya cuman 1 kali haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan masa iddahnya hanya 1 kali haid. Ibu-ibu sekalian, para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pada hadis ke-91 ini ternyata penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang masalah khulu, tentang masalah khulu. Kita sudah bahas masalah talak. Kemudian kita telah bahas juga masalah nikah tahlil, masalah rujuk. Nah, sekarang ada pembahasan lain dari pembahasan yang harus diketahui oleh seorang wanita, yaitu tentang masalah khulu. Tentang masalah khulu. Apa itu khulu? Al-khul'u lughatan ma'khuzun min khala'a tsauba idza azalahu. Khulu itu artinya melepas. Dalam bahasa Arab artinya melepas. Dikatakan seseorang melepas pakaiannya. Ma'khuzun min khala'at tsaub idza azalahu, dia melepas pakaiannya kalau dia menanggalkannya. Kenapa disebut dengan khulu? Li'annal mar'ata libasur rajul, karena wanita itu adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki adalah pakaian bagi wanita. Nah, maka khulu di situ artinya dia melepas apa?
melepas statusnya sebagai istri, minta melepas statusnya kepada suami. Naam. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, khulu artinya bi annahu firaqu rajuli zaujatahu bi badalin ya'khudhu minha wa yusamma fidyatan au iftidaan. Yaitu berpisahnya laki-laki dengan istrinya dengan disyaratkan ada tebusan, dengan ada tebusan, dengan ada tebusan, baik tebusannya itu adalah mahar yang dulu diberikan oleh suaminya atau dengan tebusan lain yang senilai atau sama dengan mahar yang pernah dia atau suaminya berikan kepada dirinya. Jadi khulu itu adalah permintaan dari sang istri untuk berpisah dengan suaminya dengan memberikan tebusan, yaitu dengan mengembalikan maharnya atau sesuatu yang setara dengan mahar atau sesuatu yang disetujui oleh suaminya. Itu namanya khulu. Jadi sekarang kita tahu ada dua dalam masalah berpisahnya hubungan suami istri. Yang pertama talak, dan talak hanya dimiliki oleh suami. Talak itu hanya dimiliki oleh suami. Sedangkan khulu adalah dari perempuan. Khulu adalah dari perempuan. Bedanya apa Ustadz? Bedanya ada beberapa. Yang pertama, perbedaan khulu dan talak dari masalah mahar, mahar. Kalau talak, maka siapapun yang ditalak oleh suaminya, maka sang istri tidak wajib atau bahkan tidak boleh dipaksa mengembalikan mahar. Adapun khulu, maka sang istri mengembalikan mahar atau tebusan yang setara dengan mahar atau sesuai dengan yang disepakati. Itu kalau khulu. Yang kedua, dari segi masa iddahnya, Kalau talak, maka talak masa iddahnya bagi yang masih dalam kondisi haid, maka talaknya adalah 3 kali haid. 3 kali haid. Adapun khulu, maka dia cukup 1 kali haid saja. Kalau khulu 1 kali haid saja. Adapun bagi wanita yang sudah sedang hamil, maka dia talaknya, iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Fa'iddatuhunna, yaitu ayyadna hamlahunna. Kalau dia sudah tidak lagi haid, maka iddah yang ditalak adalah 3 bulan, salah satu ashhur. Tapi kalau khulu, maka dia cuma 1 kali haid, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan iddah bagi wanita yang minta khulu adalah 1 kali haid saja. Yang ketiga, dari segi rujuk. Kalau talak 1 dan talak 2, maka rujuk itu adalah hak mutlak bagi seorang suami. Jadi sang istri tidak bisa langsung pilih orang lain gitu di masa iddahnya. Kalau suaminya mau, ya tinggal rujuk sudah gitu. Tapi kalau khulu tidak. Tidak, karena khulu ini berbeda dengan talak. Khulu ini berbeda dengan talak. Nah, maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah salah satu
syariat Islam yang menunjukkan atas betapa Islam memberikan perhatian penting bagi seorang wanita. Sejatinya kehidupan rumah tangga itu dibangun atas hubungan erat antara suami dan istri. Harusnya saling mendukung. Kalau seandainya terdapat sesuatu yang tidak bisa dikompromikan lagi, maka harusnya sang suami, ya, entah dia yang mengalah atau dia dapat menjadikan istrinya menerima sehingga jadi harmonis lagi. Namun kalau sudah tidak harmonis lagi, maka sang suami tidak boleh sengaja menyakiti, menzolimi sang istri sampai istri yang minta khulu, tidak boleh. Ya, ini kezaliman, tidak boleh. Tapi kalau seandainya suaminya tidak jadi masalah, cuman istrinya yang mungkin ada permasalahan, ada hal yang tidak mau atau dia tidak bisa terima. Misalnya dia khawatir tidak mampu melayani suaminya lagi misalnya, atau dia khawatir karena suaminya di bawah rata-rata sehingga dia tidak bisa taat dengan suaminya, maka akhirnya dia minta khulu, maka boleh, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Sabit bin Qais, bahwasanya istri Sabit bin Qais minta khulu. Kata istri Sabit bin Qais, "Ya Rasulullah, aku tidak mencela masalah akhlak dan keimanannya, namun hanya saja aku tidak suka dengan dia." Artinya tidak suka dengan wajahnya. Aku khawatir itu menyebabkan aku kufur kepadanya, artinya tidak bisa taat dengan dia. Akhirnya Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau bisa mengembalikan kebun yang dahulu diberikan oleh Sabit sebagai mahar bagimu?" Kata istrinya, "Siap, saya siap mengembalikan kebun yang dia jadikan mahar dulu." Maka kata Nabi SAW, dikembalikan kebun tersebut, dan Nabi menjadikan iddahnya hanya 1 kali haid. Setelah itu istrinya boleh menikah dengan suami yang lain atau dengan laki-laki yang lain. Nah, kemudian dari faedah hadis ini adalah jawazul khulu'i lil mar'ati minar rajul. Syariat Islam membolehkan wanita minta khulu' dari laki-laki. Boleh minta khulu' dari laki-laki. Ya. Jadi beda antara minta khulu' dengan minta cerai. Kalau minta cerai kita tidak diminta mengembalikan apa, Bu? Mahar. Kalau khulu' mengembalikan, itu bedanya. Kalau kita minta talak berarti iddah kita 3 kali haid. Kalau khulu' 1 kali. Kalau kita minta talak berarti yang paling berhak untuk rujuk dengan kita suami kita. Kalau khulu' enggak, ya, kita bisa 1 kali haid langsung menikah dengan laki-laki yang lain. Yang kedua dari faedah hadis ini, anna iddatal mukhtali'ah haidatan wahidatan atau haidatun wahidatun. Iddahnya wanita yang atau minta khulu' itu hanya 1 kali haid saja. Yang ketiga, annal khulu' alaisa talaqan. Khulu' itu berbeda dengan talak. Wa innama huwa faskhun. Dia itu adalah pembatalan. Li mughayaratihi ahkam talaq. Karena dia berbeda dengan hukum talak. Jadi faskhun. Khulu' itu pembatalan nikah. Ya, nikahnya difasakh, dibatalkan atau diputus. Ya, pemutusan hubungan pernikahan. Khulu'. Yang keempat, annal khulu'a mahrajun lil mar'ati minal hayati zawjiyati allati lam turidu an tastamira fiha idza kana dzalika bi syababin masyru'in. Khulu' adalah solusi yang diberikan oleh syariat Islam bagi wanita yang tidak sanggup menjalani hubungan suami istri dengan suaminya dengan syarat alasannya dibolehkan oleh syariat. Ya. Alasannya dibolehkan oleh syariat. Salah satunya adalah tentang penampilan suami misalnya. Kita tidak bisa bersabar. Mohon maaf, kalau seandainya kita punya suami
Ya, ada sesuatu aibnya yang kita ndak bisa lagi sabar. Kalau kita tetap bertahan, kita bahkan kufur dengan dia. Ya, misalnya mohon maaf bau badannya terlalu gitu. Sudah diobati ndak bisa gitu. Akhirnya kita ndak mau dekat dengan dia. Dia manggil kita untuk berhubungan, kita ndak kuat gitu. Akhirnya kita menolak, daripada kita dilaknat oleh malaikat. Ya, silakan minta khulu gitu. Ya, akan lebih bagus lagi kalau suaminya sadar kan. Jadi dia berubah dirinya sehingga jadi lebih wangi. Kadang-kadang begitu ibu-ibu sekalian. Kalau suami keluar rumah, oh masya Allah, harus wangi, harus rapi, harus ganteng, harus necis ya. Tapi kalau di rumahnya pakai sarung bolong, kaos bolong gitu ya. Ya bagaimana istrinya mau betah dengan dia? Sedangkan dia di rumah bukan ala kadar, ya, di bawah kadar itu. Ya. Kalau ala kadar masih normal. Ini di bawah kadar, ya. Kaos bolong, sarung bolong gitu. Begitu juga ibu-ibu. Bagaimana suami kita betah di rumah kalau kita juga pakaiannya begitu? Kalau di luar masya Allah, ya, mewah sekali. Di rumah ya tidak pernah kita, bukan maksud saya setiap saat berarti Ustaz saya harus masak juga pakai baju bagus gitu. Enggak harus begitu. Cuman kalau lagi ada suami, pakailah yang terbaik. Ya, goda suami kita. Ya, suami kita sendiri ya, bukan suami orang. Goda suami kita. Ya, biar dia betah di rumah, enggak kemana-mana. Ya, kalau libur ya di rumah. Ya, pulang kerja ya di rumah gitu. Itu caranya. Ya. Jadi salah satu sebabnya itu. Tapi kalau seandainya seorang istri mampu bersabar, insya Allah dia mendapatkan pahala yang begitu besar. Insya Allah dia mendapatkan pahala yang begitu besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu hadis ke-91. Kita lanjut pada hadis ke-92. Berkata penulis, semoga Allah menjaga beliau, hadis Sauban. An Sauban radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Sauban, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamam ra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Hadis inilah yang menjadi tema kajian kita malam hari atau siang hari ini. Kata Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Sauban, kata Nabi SAW, ayyumam ra'atin, wanita mana saja, sa'alat zawjaha talaqan, meminta talak kepada suaminya, fi ghairi ma ba'sin, bukan karena alasan yang diakui oleh syariat, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram hukumnya dia mencium bau surga. Maka haram baginya bau surga. Ya. Dan naudzubillah jamaah sekalian, ini terdapat wanita yang seperti ini. Dikit-dikit minta cerai, ada. Ya. Cuman masalah masakannya enggak dipuji aja, udah cerai aja kita. Subhanallah, ya. Ada ya, kalau ibu-ibu belum menemui, alhamdulillah ya. Tapi ada yang seperti itu. Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya bukan karena kesalahan, bukan karena sesuatu yang diakui oleh syariat, diizinkan oleh syariat, maka haram baginya mencium bau surga. Ya. Termasuk meminta cerai di sini adalah minta khulu, ya. Dimasuk di sini minta tolak di sini termasuk khulu. Jadi jangan sampai salah pemahaman pada hadis ke-91 tadi. Hadis 91 tadi kita katakan inilah solusi yang agama kita berikan bagi wanita agar dia dapat lepas dari suaminya. Dia bisa minta khulu, tapi hadis ke-92 mengatakan bukan sembarang alasan, namun alasan yang diakui oleh syariat. Kalau tidak diakui oleh syariat, maka bisa jadi dia tidak dapat mencium bau surga. Padahal dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, fa inna
raihatahu, atau sesungguhnya baunya la pasti dicium atau bisa tercium dari perjalanan sekian dan sekian. Itu dalam perjalanan yang jauh pun sudah tercium bau surga. Namun karena dia meminta talak, dia tidak bisa mencium bau surga. Kalau bau surga saja tidak tercium, apalagi masuk surga. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka ibu-ibu sekalian, para akhwat, ini tantangan paling besar bagi seorang akhwat, bagi para wanita. Ini tantangan ibu-ibu, ya. Memang kita ketahui bahwasannya kata Nabi SAW, ya, wanita itu adalah naqisatu aqlin wa dinin. Wanita itu adalah yang lemah akalnya dan kurang agamanya. Kurang akalnya adalah dia lebih lebih perasa, lebih lebih baperan daripada laki-laki, begitu. Sedangkan kurang agamanya karena dia tidak bisa sholat ketika dia haid. Nah, walaupun dengan kekurangan itu ibu-ibu, maka hendaklah ibu-ibu tetap bersabar, tidak gegabah untuk mengucapkan kalimat satu ini. Itu bagi yang sudah menikah. Yang belum menikah, latihan dari sekarang untuk menanamkan pada diri, kalau kita sudah menikah, sudah jangan mudah-mudah minta cerai, ya. Daripada minta cerai, lebih baik minta emas gitu, ya, minta apa gitu, ya, insyaallah minta empempek, minta tekwan, lebih baik daripada minta cerai. Ya, marah kita dengan suami kita, "Mas, ya sudah, belikan aku tekwan saja." Ya, itu lebih enak daripada ceraikan saja aku, kan tidak enak, ya. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, memang cerai itu adalah solusi dari agama kita. Memang solusi. Cuman solusi bagi yang memang tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana khawatirnya saling menzolimi, yang mana dikhawatirkannya bukan malah membawa ke surga, tapi malah membawa ke neraka. Namun bersabar dengan itu, dengan kita terus berharap nanti suatu saat ada titik terangnya, itu jauh lebih baik. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya prestasi terbaik setan adalah terjadinya perceraian. Sebentar, saya minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Taib. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada bulan lalu, bahwasanya prestasi terbesar bagi setan adalah ketika dia dapat memisahkan ketika dia mampu memisahkan pasangan suami istri. Dan seandainya wanita yang minta cerai ibu-ibu, maka ancamannya sang wanita tersebut tidak mampu mencium bau surga. Na'udzubillahi min dzalik. Ada beberapa faedah hadis ini. Yang pertama, bagaimana Islam begitu semangat untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Bagaimana Islam begitu semangat untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Mana Ustaz buktinya? Buktinya Islam mengancam karena Islam tahu bahwasanya wanita itu kurang akalnya, kurang agamanya, lebih mengedepankan perasaan. Maka diancam dengan hadis ini, jangan sampai mudah-mudah minta cerai.
Yang kedua dari faedah hadis ini, mana al-islamu kulla fi'lin yahdimul usrah wa rattaba 'alal fa'ili uqubatan mughallazatan ma lam yakun bisababin masyru'in. Islam melarang perbuatan menghancurkan hubungan rumah tangga dengan mengancam dengan ancaman yang begitu besar kalau sebab perceraian itu bukan perkara yang disyariatkan. Jadi buktinya adalah dengan mengancam dengan ancaman yang begitu mengerikan, selagi sebabnya itu bukan yang disyariatkan. Kalau yang disyariatkan boleh. Contoh, Ustaz, saya menikah dengan suami saya melarang saya untuk ibadah kepada Allah. Saya tidak boleh sholat. Saya kalau keluar rumah harus buka aurat karena dia bangga teman-temannya melihat aurat saya. Maka bukan hanya boleh, harus wanita tersebut minta cerai dari suaminya. Karena suaminya itu adalah fasik, suaminya itu adalah dayyus, suaminya tidak ada rasa cemburu, bahkan suaminya menyuruh kepada kemaksiatan. Maka minta cerailah, insya Allah Allah gantikan dengan suami yang lebih baik lagi. Tapi kalau suaminya cuman masalah ekonomi gitu ya, maka hendaklah bersabar ibu. Sabar. Kalau masalah ekonomi bersabar. Didatangkan nanti di hari kiamat orang yang paling susah hidupnya di muka bumi. Namun karena kesabarannya, karena ketaatannya, dia ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelupkannya ke dalam surga dengan satu celupan. Maka ditanya oleh Allah, "Wahai fulan, engkau adalah manusia yang paling susah hidupnya di dunia. Sekarang aku celupkan engkau dengan satu celupan di surga. Apakah kamu masih merasakan kesulitan?" Apa katanya? "Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesulitan sama sekali." Artinya apa ibu-ibu? Kesulitan di dunia ini hanya sebentar dan cepat lupa. Ya, coba ibu-ibu ingat-ingat deh. Pernah sakit? Pernah. Pernah sakit hati? Mungkin pernah juga. Sekarang masih ingat nggak rasa sakitnya? Nggak ingat, kecuali diingat-ingat. Begitulah pahitnya hidup di dunia. Sepahit apapun hidup di dunia, kita ini alhamdulillah diberikan oleh Allah sifat lupa. Cepat lupa. Cepat lupa. Begitu juga dengan dosa dan maksiat. Sayangnya juga lupa kita. Dulu kita menyesal, angkat tangan, nangis-nangis, ya Allah, aku tidak akan lagi ngulanginya, gitu ya. Sekarang melakukan lagi, gitu ya. Jadi ini salah satu bukti bahwasanya sepahit apapun kehidupan kita di dunia, cepat lupa, Bu, cepat lupa. Ya, buktinya apa? Ketika ibu-ibu puasa, lagi sakit perut begitu ya. Wah, sepertinya puasanya tidak kuat lagi. Wah, tapi begitu ibu berbuka, masih ingat nggak rasa sakitnya lapar? Tidak ingat lagi. Yang teringat cuman kolaknya, cuman pempeknya, cuman esnya, itu aja. Ya, betapa cepatnya lupa. Begitu juga nanti ketika kita selesai dari dunia ini, masuk surga, lupa kita dengan segala pahit getirnya hidup di dunia. Begitu juga hubungan suami istri. Sekarang ketika ibu masih ada suami, ya, yang mungkin teringat itu kesalahan aja. Sepertinya suami kita tuh tidak ada kelebihannya, kurang semua. Ya, suami saya itu kelebihannya cuma satu, banyak kekurangan gitu. Gitu. Tapi begitu suami kita meninggal, ya, yang teringat dari kita apa? Kebaikannya saja. Masa iya? Memang mau dicoba, Bu? Ya, tidak usah dicoba. Pokoknya percaya aja gitu ya. Ya, jadi banyak yang berkisah. Jadi tidak harus kita yang merasakan. Ya, contoh ada orang, saya sebut orang bodoh lah ya, orang bodoh kurang akal gitu. Dalam suatu video itu dikatakan, bagaimana Anda mencegah orang merokok? Ya, sedangkan Anda tidak merokok. Dijawab sama orang itu, ya kita mencegah keburukan, tidak harus jatuh dalam keburukan dong, katanya gitu. Ya begitu Ibu. Jadi apa namanya? Yang kita kisahkan ini ya dialami oleh wanita-wanita yang telah kehilangan suaminya atau yang suaminya telah meninggal duluan. Yang ada yang teringat hanya kebaikannya saja.
Keburukannya lupa. Andai pun ingat, tidak diingat lagi sama dia. Yang teringat hanya kebaikannya. Yang ingat hanya kebaikannya. Walaupun kebaikan suaminya mungkin selama dia hidup di dunia sedikit, namun sedikit itulah yang diingat. Ya, itulah manusia, Bu. Itulah manusia. Ketika ada benci, ketika tidak ada dirindukan. Ya, begitu juga kita dengan orang tua. Ketika kita tinggal dekat orang tua, wah, bau busuk aja yang tercium di hidung orang tua kita. Pokoknya kita ini salah, tidak pernah benar. Sedangkan saudara kita yang jauh di ujung pulau atau di seberang pulau sana, itu yang disebut yang bagus-bagusnya saja. Memang begitu manusia, Bu. Cuman kalau seandainya kita yang pergi, ya, yang diingat oleh orang tua kita juga apa? Kebaikan-kebaikannya saja. Tapi jangan sampai hal itu menyebabkan kita tidak mau dekat orang tua. Karena orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Maka barang siapa yang ingin masuk surga, maka manfaatkan. Tapi barang siapa yang tidak mau, ya sia-siakan saja. Yang berikutnya dari faedah hadis ini, hurmatu talabil mar'a lit talaqi min ghairi sababin syar'iyyin. Haram hukumnya bagi wanita meminta talak tanpa sebab yang disyariatkan. Ya. Sebab yang disyariatkan untuk minta talak itu salah satunya adalah sebab agama. Sebab apa? Sebab agama. Suami kita fasik, suami kita tidak mau sholat, itu ya. Bagi wanita yang memiliki suami yang tidak mau sholat, ya ini boleh, Bu. Karena meninggalkan sholat itu kefasikan yang berat. Bahkan diancam dengan kekafiran. Ya. Jadi kalau suami tidak sholat, ya, tidak apa-apa minta cerai. Ya, tidak apa-apa minta cerai. Itu sebab yang syar'i kalau dia tidak sholat, karena dia adalah orang fasik. Yang berikutnya, annal jannata laha ra'iha, bahwasanya surga itu punya bau, punya keharuman, dan keharuman surga itu dicium dari jarak yang begitu jauh, dan dicium bagi orang yang belum masuk surga. Makanya dalam sebuah hadis ada orang yang dikeluarkan dari api neraka, disucikan di namanya Nahrul Haya, sungai kehidupan, kemudian ditaruh di pinggir sungai itu. Kemudian dia mencium bau surga. Kemudian Allah katakan, apa yang kau inginkan? Dekatkan aku dengan surga. Didekatkan dengan surga. Ya, ketika didekatkan, minta lagi kepada Allah, ya Allah, taruh aku depan pintunya. Ketika depan pintunya, ya Allah, taruh aku ke dalamnya sedikit saja. Sudah masuk di dalamnya. Kemudian Allah bertanya, masih minta lagi? Iya. Maka Allah mengatakan, bagimu 10 kali lipat dari dunia dan seisinya. Ya. Jadi surga itu punya bau. Surga itu punya bau, dan surga itu punya banyak pintu. Punya banyak pintu. Maka kita berjuang untuk mendapatkan surga. Salah satu pintunya adalah pintu Ar-Rayyan, pintu yang didapat bagi orang-orang yang berpuasa. Sebentar lagi kita masuk bulan apa, Bu? Bulan Ramadan. Sekarang sudah tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 24. Iya, maksudnya hijriyahnya. Tanggal 3 Sya'ban ya. Tanggal 3 Sya'ban. Jadi kurang lebih tinggal ya 27-26 hari lagi. Kata seorang tabi'in atau kata seorang ulama, Al-Bakhli, beliau mengatakan syahrul Rajab syahrul zara'. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Wa syahru Sya'ban wa Sya'banu syahru saqi zara', bulan mengairi tanaman. Wa Ramadan syahru hasadi zara', bulan Ramadan itu adalah bulan memanen hasil tanaman. Maka kita perjuangkan di bulan Sya'ban, ibu-ibu, dari ibadah. Salah satu ibadah yang paling getol Nabi lakukan adalah ibadah puasa. Kata sahabat Usama bin Zaid, beliau pernah bertanya kepada Nabi. Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min syuhuri atau minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa seperti puasamu di bulan Sya'ban. Artinya apa?
Nabi betul-betul sungguh-sungguh berpuasa di bulan Sya'ban. Maka kata Nabi SAW, hadza syahr yaghfalu katsirun minan nas. Bulan ini adalah bulan yang manusia lalai. Lalai, bukan sibuk persiapan Ramadan, malah sibuk yang lain, bukan sibuk ibadah, sibuk dunia. Kemudian kata Nabi SAW, wa hadza syahr turfa'ul a'malu ilallahi azza wajal. Dan bulan ini adalah bulan diangkatnya semua amalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan banyak berpuasa. Demikian juga bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk latihan kita membaca Al-Quran. Demikian juga bulan Sya'ban ini adalah latihan salat. Bulan Sya'ban juga latihan sedekah. Bulan Sya'ban juga latihan untuk melakukan semua macam aktivitas ibadah. Ya, maka kita persiapan. Taib. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, tuhramul mar'atul lati tatlubu talaqa bi ghairi sababin syar'iyyin min syammi raihatil jannah wa huwa tahdidun bi ib'adiha anil jannah wa ikrabiha minan nar. Wanita yang meminta talak kepada suaminya padahal tidak ada sebab kesalahan yang syar'i, maka dia diharamkan mencium bau surga. Kalau mencium bau surga saja diharamkan, masuknya saja jauh, tidak masuk surga dia. Kalau tidak masuk surga, tempatnya di mana, Bu? Di neraka, karena di akhirat cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Nah, yang keenam, hurmatu idrari bizauji bi ayyi wajhi minal wujuh. Seorang istri tidak boleh memudaratkan suami, termasuk dari ucapannya. Tak boleh, Bu, bikin sakit hati suami, termasuk dari ucapan minta cerai. Tak boleh. Tidak boleh. Itu darar. Itu menyebabkan hal yang mudarat bagi suami. Dan ibu-ibu sekalian, penyesalan itu selalu ada di mana? Di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran, ya. Sekarang mungkin kita merasa ceraikan aku, pisah dengan aku. Setelah cerai, penyesalan, ya. Maka berpikir dulu 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Oh Ustaz, lamunian saya tidak jadi, ya bagus. Nah, memang gitu. Itu ya. bersabar. Andai ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tidak mendapatkan suami yang sempurna di dunia, maka pasti Allah akan berikan ibu suami yang pantas di surga nanti. Pasti. Kalau seandainya yang pantas untuk kita adalah suami kita sekarang, maka Allah akan jadikan suami kita sekarang itu di surga dengan kesempurnaan yang tiada tandanya, tiada taranya, tiada tandingannya. Namun seandainya suami kita qadar Allah tidak masuk surga, maka kita akan dinikahkan oleh Allah dengan seorang laki-laki yang soleh untuk kita. Ya, jadi jangan khawatir. Sebagaimana yang Allah ceritakan tentang istrinya Fir'aun, bahwasanya istrinya Fir'aun masuk surga apa neraka, Bu? Masuk surga, suaminya neraka. Terus siapa dong pasangannya? Istrinya Fir'aun. Jawabannya adalah Allah akan memasangkannya dengan laki-laki terbaik yang ada di surga. Taib, yang selanjutnya dari faedah hadis ini, talabut talaqi bi ghairi hajatin mahallatu hadamin li maslahatiz zawj. Meminta talak tanpa ada alasan yang syar'i itu menghancurkan kebaikan suami. Menghancurkan kebaikan suami. Tiba-tiba kita minta cerai gitu, padahal suami kita telah berjuang, itu kan menghancurkan, Bu, usaha suami kita. Kemudian yang kedelapan, idza kana talabut talaq bi ghairi sababin syar'iyyin haramun fakadzalika al-ihtiyalu 'ala az-zawji liyuqi at-talaq haramun mislahu. Kalau seandainya meminta talak kepada suami haram, termasuk juga kita melakukan perbuatan yang dengannya suami kita marah sehingga mentalak kita juga haram. Misalnya apa? Na'udzubillah. Misalnya kita pacaran. Bahasa lainnya apa, Bu?
selingkuh, ya. Itu kita kan tidak minta talak ya, tapi kita selingkuh, itu sama saja haram itu. Bahkan dosanya dua, dosa selingkuh dan dosa minta cerai. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Maka ini hati-hati ibu-ibu sekalian. Kalau tidak ada kepentingan, di rumah saja. Tapi betapa banyak perselingkuhan di rumah. Karena apa? Karena HP. Karena apa? Ya karena banyak aplikasinya sekarang. Bisa nge-zoom, zoom. Ya. Nauzubillah. Kemudahan yang Allah berikan di zaman sekarang bukan untuk kita gunakan dalam masalah haram, tapi untuk ketaatan kepada Allah. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Ini saya punya kisah. Ada pasangan, bukan suami istri, muda-mudi, ya, menjalin hubungan. So saya tanya, ketemu di mana? Ternyata jawabannya ketemu di game online, Bu. Ya, di game online. Subhanallah, ya. Ternyata game online juga jadi sarana untuk seperti itu. Nauzubillah, ya. Maka hati-hati kita yang punya anak, betul-betul dijaga, janganlah main game online, ya. Karena mudaratnya banyak sekali, dari omongannya, dari caciannya, dari makiannya, belum lagi dari aib yang dari aurat yang terbuka, banyak sekali. Hati-hati, ya. Lisannya lisan fahish, lisannya sangat buruk sekali, ya. Lisan yang keluar dari orang-orang yang main game itu, ya, caci maki dia, Allahu Akbar, ya. Tapi jangan juga jadi alasan. Kemarin saya bilang begitu dengan anak muda, ada bilang, Ustaz, ada Ustaz ini, Ustaz game, Ustaz gamer. Maksudnya apa? Jadi ada orang main game pakai pakaian Islami gitu. Kalau dia nge-game itu Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Tetap saja itu tidak menjadikan hal itu bermanfaat, enggak. Ya. Tapi Ustaz, kalau dia kalah dia istighfar, kan jadi banyak manfaatnya. Tetap saja itu melalaikan. Kenapa dia enggak istighfar dalam kondisi menangis mengingat dosanya? Gitu. Tetap saja itu melalaikan. Jangan. Yang terakhir dari faedah hadis ini, yahiqqun lil mar'ati an tatlub at-talaq wa takhla nafsaha idza kana fi baqaiha ma'az zauj dararun 'alaiha aw 'ala diniha. Boleh bagi seorang wanita untuk meminta talak ataupun minta khulu kalau seandainya dengan dia tetap menjadi istri ada kemudaratan untuk dirinya atau untuk agamanya, boleh. Ya, contohnya apa? Suaminya betul-betul kasar, ya, dikit-dikit mukul, dikit-dikit nampar, dikit-dikit nendang, dikit-dikit gebuk, dikit-dikit banting. Ya sudah, Bu, pisah, ya, jangan bertahan lagi. Kita ini manusia, bukan samsak, ya, bukan alat untuk latihan bela diri. Kita ini manusia, ya. Belum lagi kalau kita punya suami yang mulutnya kotor, ya, semua isi kebun binatang diarahkan ke kita, ya, itu sudah, tidak usah lagi, ya, silahkan cari yang lain. Bisa minta talak, bisa minta khulu. Kalau talak malah ribet, ya khulu tidak apa-apa, ya, insya Allah boleh. Apalagi masalah agama, kita dilarang sholat, dilarang puasa, ya, kita disuruh, nauzubillah, kita dijual, ya, jangan mau. Ini saya tidak habis pikir, ada kejadian istri dijual oleh suami. Kok istrinya mau gitu? Istri dijual oleh suami, kok mau istrinya? Itu kan berarti kan istrinya juga mau. Ya kalau tidak mau pergi, lari, kabur. Kenapa dia mau? Ini yang harus ditanamkan dalam diri kita, ibu-ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu, ya mungkin tahunan yang lalu, saya dapat video yang cukup mengerikan gitu, ya. Ada pembantaian kaum muslimin di salah satu negeri lah. Itu manusia, Bu, itu disembelih bagaikan menyembelih hewan gitu. Yang jadi permasalahan itu manusianya tidak diikat, maksudnya tidak dipegang seperti sapi gitu. Jadi menyerahkan saja lehernya disayat gitu, mau gitu. Ya, kenapa dia nggak melawan? Andai pun dia melawan kan
Ya dia andai pun dia mati, tapi mati dalam kondisi mulia gitu. Kenapa dia tidak melawan? Dia tahu kalau dia melawan, dia mati, itu lebih mulia daripada dia menyerahkan diri tanpa perlawanan. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Izzah. Dan bagi wanita iffah. Bagi wanita iffah, kesucian diri. Kalau ada seorang suami menjual istrinya, kabur kita. Tapi nanti saya dipukul, dibiarkan. Ya, lebih baik kita mati dalam kondisi iffah daripada kita diperjualbelikan seperti itu. Jangan mau. Ya. Jadi jangan sampai kita kalah. Andai kita mati dalam membela agama Allah, menjaga kehormatan diri kita, Allah jamin dengan pahala dan insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau kita mau saja, kenapa mau dipaksa, diancam, dibunuh? Kan baru diancam, kalau dibunuh sudah. Ya, silakan kita dijual kalau kondisi kita sudah tidak bernyawa lagi, silakan. Karena itu bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau masih tanggung jawab kita, ya melawan. Melawan. Ya. Dan insya Allah bisa teriak, bisa lapor gitu ya. Kalau teriak pasti tetangga bantu. Andai pun tidak bantu, tetangga carikan polisi untuk membantu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan pada hadis ke-93. Penulis membawakan hadis dari sahabat Sauban, an Sauban, dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, al-mukhtali'atu hunna al-munafiqatu. Wanita-wanita yang minta khulu, mereka adalah orang-orang munafik. Kata Nabi SAW, wanita-wanita yang minta khulu, mereka itulah orang-orang atau wanita-wanita munafik. Wanita-wanita yang minta khulu adalah wanita-wanita yang munafik. Nah, mungkin ada ibu-ibu bertanya, Ustaz, katanya khulu boleh, kok Nabi mengatakan itu wanita-wanita munafik? Nah, maka di sini kita tahu hadis-hadis yang tadi kita bacakan itu menjadi rinciannya. Yang dimaksud wanita-wanita yang minta khulu itu adalah wanita-wanita munafik adalah apabila dia minta khulu tanpa sebab yang syar'i. Maka ini faedah yang pertama. Faedah yang pertama, khulu apabila diminta atau apabila diajukan tanpa sebab yang syar'i, maka ini adalah perbuatan wanita munafik. Yang kedua, tahdidul mar'ati min an tatlubal khulu' bi ghairi sababin. Hadis ini berupa ancaman. Jangan sampai wanita bermudah-mudahan minta khulu'. Apabila dia minta khulu' tanpa sebab syar'i, dia munafik. Dan munafik itu ancaman mengerikan, Bu. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, sejatinya mereka menipu diri sendiri. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Munafik itu tempatnya di dasar neraka. Yang ketiga dari faedah hadis ini, wasful mar'ati al-muqtali'a bi ghairi sababin syar'iyyin bin nifaq yadullu ala idhami jarmiha wa syiddati uqubatiha yaumil qiyamah. Nabi mensifati wanita-wanita yang minta khulu dengan wanita-wanita munafik, ini menunjukkan atas besarnya dosa minta khulu tanpa sebab dan ancaman yang begitu mengerikan nanti di hari kiamat. Maka tiga hadis ini menyimpulkan bahwasanya wanita yang diharamkan darinya surga adalah wanita-wanita yang mudah minta talak atau wanita-wanita yang mudah minta khulu. Ya, maka jangan sampai menjadi ya wanita-wanita yang seperti itu. Bagi ibu-ibu yang sudah menikah, bersabar dengan kondisi yang ada, minta kekuatan kepada Allah, semoga bisa diistiqomahkan di atas agama dan dapat bersama-sama sehidup sesurga. Bagi yang belum menikah, pilihlah pasangan yang sesuai dengan cita-cita kita. Cita-cita kita apa? Masuk surga. Maka carilah pasangan yang dapat mewujudkan cita-cita kita masuk surga. Dunia singkat. Mungkin ada wanita yang ingin menikah dengan laki-laki tampan,
Setampan-tampan wanita, setampan-tampan laki-laki di dunia masih buang air. Setampan-tampan laki-laki di dunia masih kentut. Setampan-tampan laki-laki di dunia masih ada kemungkinan ngorok. Ya. Atau ada sebagian orang menikah dengan karena kayanya. Sekaya-kaya laki-laki di dunia masih saja menangis. Sekaya-kaya laki-laki di dunia masih saja dia berkeluh kesah. Itu yang paling kaya. Mungkin ada sebagian ingin menikah dengan laki-laki yang punya kedudukan pangkat jabatan, sepangkat-pangkat, setinggi-tinggi jabatan manusia, masih ada yang lebih tinggi daripada dia. Tapi kalau di surga sempurna. Maka hendaklah kita memilih pasangan yang dapat mendukung kita menuju surga, dan nanti pasangan itu akan Allah jadikan sempurna di surga. Semoga Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin. Hadis yang terakhir yang dapat kita bahas pada siang hari ini dan masih berkaitan tentang masalah rumah tangga. Hadis ke-94, An Jabir ibni Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, qala, dia berkata, Tulliqat khalati, bibiku telah ditalak. Bibiku telah ditalak. Fa'aradat an tajudda nakhlaha, maka dia ingin mengambil kurma di kebunnya. Fazajaraha rajulun an tahruja, maka ada laki-laki yang menghalanginya, tidak boleh keluar rumah. Kenapa? Karena dia masih kondisi iddah, karena dia masih di masa iddah. Fa'atat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah, di riwayat yang lain, datanglah istri dari Jabir, istrinya Jabir datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan dia bertanya tentang apakah boleh hal itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, tentu saja dia boleh keluar. Fajuddi nakhlaki fa innaki asa an tasaddaqi au taf'ali ma'rufa. Kata Nabi SAW, silakan ambil buah-buah yang ada di kebun kurmamu. Semoga saja dengan itu engkau dapat engkau dapat bersedekah dengannya, atau dengan kurma tersebut engkau dapat melakukan perbuatan yang baik. Maka di hadis ini kata Nabi SAW, silahkan keluar untuk mengambil buah kurma itu. Semoga dengan itu engkau dapat bersedekah atau dapat melakukan kebaikan. Artinya ya bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Maka di hadis ini dibahas tentang hukum wanita yang di dalam masa iddah, apakah boleh keluar atau tidak. Ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya wanita yang ditalak oleh suaminya, maka dia adalah tetap menjadi istrinya. Jadi misalnya ada orang namanya Ahmad mencerai istrinya namanya Maryam misalnya. Ahmad mencerai Maryam, maka kata Ahmad, aku cerai engkau. Sudah jatuh talaknya, talak satu. Maka Ahmad tetap wajib memberikan nafkah, rumah, pakaian, makan kepada Maryam selagi di masa iddah. Dan Maryam tidak boleh keluar dari rumah Ahmad, dan Ahmad pun tidak boleh mengusir Maryam dari rumahnya. Tidak boleh selagi masa iddah. Dan Maryam tidak boleh keluar rumah kecuali untuk urusan yang menjadi kebutuhannya. Contoh untuk makannya, untuk ke kebunnya misalnya, maka boleh. Maka salah satu faedah hadis ini yang pertama, jawazu hurujil mutallaqah naharan liqada'i hawaijiha. Bolehnya bagi wanita yang ditalak keluar rumah di siang hari untuk menunaikan keperluannya. Bolehnya seorang wanita keluar di siang hari untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua,
Dalam hadis ini Nabi menganjurkan seorang wanita untuk bersedekah dan melakukan perbuatan yang baik. Kata Nabi, silakan pergi ke kebunmu, ambil buahnya, semoga dengan itu kamu dapat bersedekah atau melakukan kebaikan. Ini anjuran bahwasanya wanita dianjurkan untuk bersedekah. Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya Nabi menganjurkan wanita untuk bersedekah karena wanita paling banyak menghuni neraka. Dan salah satu cara kita terbebas dari neraka banyak bersedekah. Bersedekah, Bu. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Bersedekahlah walaupun sebutir kurma. Cuman kadang-kadang ibu-ibu ndak enakan. Masa Ustaz sedekahnya dengan sebutir kurma, ndak enak lah. Bisa jadi enak, Bu. Sedekah dengan anak-anak kecil, ya, kasih sebutir kurma, tidak jadi masalah. Yang ketiga, taujihul mar'ati li amalil khair bi tariqin ghairi mubashir. Bolehnya memberikan nasihat petuah kepada wanita walaupun tidak langsung kepada wanita tersebut. Contohnya Nabi mengatakan kepada istrinya Jabir, dan istrinya Jabir menyampaikan kepada bibinya Jabir. Boleh. Jadi saya nih nyampaikan nasihat kepada ibu-ibu, ibu-ibu sampaikan lagi ke anaknya, ke ibunya, boleh, bagus. Yang keempat, jawazu amalil mar'ati fi zira'ati duna ikhtilati birrijali al-ajanib. Bolehnya wanita berkebun atau bertani, boleh, Bu. Asalkan aman dari campur baur laki perempuan. Boleh enggak ibu nanam padi? Ibu-ibu boleh nanam padi enggak, Bu? Hah? Boleh. Ibu-ibu boleh nakok karet enggak? Boleh enggak? Boleh. Ya, ibu-ibu boleh panen nanas enggak? Boleh. Ibu-ibu boleh metik daun singkong enggak? Boleh. Asalkan tidak campur baur dengan laki-laki. Asalkan auratnya tidak tersingkap. Asalkan tidak ada maksiat yang dilakukan. Boleh. Ya. Yang berikutnya, yahusul islamul mar'ata an yakuna ladaiha mal wa yahussuha ala istismar fil amali sholih. Islam mendukung wanita memiliki harta. Islam mendukung wanita punya harta, ya, punya kebun nih, boleh, Bu. Ibu kalau ada uang dikasih sama suami, sisihkan. Kalau sudah terkumpul beli tanah, habis beli tanah tanam. Boleh, boleh. Asalkan izin suami kalau mau keluar rumahnya untuk cocok tanam. Ibu punya uang, dikasih suami, sisa uangnya untuk kita misalnya. Sisihkan beli emas, boleh, Bu. Sisihkan, ya, bangun apa? Bangun apa, Bu? Bangun kios, bangun ruko, bangun kontrakan, boleh. Bagus. Ketika ibu punya uang, ibu bisa bersedekah, Bu. Bagus itu. Ya. Bagus. Tapi jangan sampai, nah biasanya tuh kita begitu. Kalau sudah sukses, lupa dengan tugas utama. Ya. Lupa dengan tugas utama. Jadi anjuran di sini bukan untuk kita meninggalkan jabatan pertama sebagai istri, bukan. Ya, tapi boleh. Yang keenam, istiftaul mar'atil alim fil mas'alati tu'ridulaha. Ya, bolehnya wanita meminta fatwa tentang masalah yang dipaparkan kepada dia. Jadi wanita ditanya oleh wanita yang lain, boleh dia minta fatwa kepada yang berilmu. Kemudian yang ketujuh, at-tasadduq yakunu bil mal wa ghairihi fa natajun nakhli innama huwa tamr wa rutab. Sedekah boleh dengan harta atau selainnya. Maksudnya apa? Boleh dengan uang, boleh juga dengan selain uang. Contohnya dengan apa? Kurma. Boleh enggak? Boleh. Ya. Ibu sedekah dengan apa? Dengan apa, Bu? Dengan air teh, boleh. Sedekah dengan apa? Dengan pena, boleh. Ibu sedekah dengan apa? Tidak harus dengan uang, Bu. Tidak harus dengan
uang. Tapi kalau dengan uang mudah memanfaatkannya. Kalau mau beli teh tinggal pakai uang gitu kan ya. Tapi kalau kita tidak punya uang, pakai yang kita punya. Yang berikutnya, hadzal hadisu fil mu'tamadati minat talaqatis salisa amma muqtaddah. Hadis ke-8, faedah yang ke-8 ini, hadis ini menunjukkan atas wanita yang ditalak 3 oleh suaminya. Talak 3 oleh suaminya. Kenapa? Karena dia mencari nafkah untuk dia makan. Gitu ya, untuk melanjutkan kehidupannya setelah dia ditalak, setelah dia habis masa iddahnya dari suaminya. Tapi kalau dia masih talak pertama, talak kedua, maka kewajiban nafkah masih suaminya. Maka dia tidak boleh keluar kecuali memang yang darurat. Kecuali memang yang sangat darurat. Ya. Jadi keluarnya seorang wanita yang sedang ditalak itu betul-betul darurat, kecuali kalau dia talak 3, maka dia boleh untuk keperluannya persiapan setelah habis masa iddahnya. Yang terakhir dari faedah hadis ini, wanita yang ditalak 3 tetap wajib menginap di dalam rumah suaminya walaupun sudah tidak bisa rujuk lagi. Tapi selagi masa iddah tetap dia wajib menginap di rumah suaminya dan tidak bisa rujuk. Jadi tidak bisa hubungan lagi, Bu. Karena hubungan badan itu rujuk. Nah, talak 3 udah tidak bisa lagi, maka tidak boleh lagi. Tapi dia tetap ada di dalam rumah suaminya. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya suami kita meninggal, kita kawin lagi, yang ditanyakan yang mana jodoh kita di akhirat. Subhanallah. Yang pertama, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang wanita meninggal oleh suaminya, maka sang wanita harus menjalani masa iddah. Masa iddah wanita yang meninggal oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Adalah berapa? 4 bulan 10 hari. Itu paling cepat. Itu paling cepat. Ya, ada ulama yang lain mengatakan bagusnya atau disunnahkannya setahun. Ya, 4 bulan itu minimal. Kalau sudah tidak sabar boleh 4 bulan 10 hari nikah lagi boleh. Tapi bagusnya satu tahun. Maka kalau sudah lewat masa iddah, boleh bagi ibu-ibu mau nikah lagi. Boleh, ya. Bahkan bukan hanya boleh, dianjurkan. Dianjurkan nikah lagi. Tidak apa-apa, ya. Apalagi kalau kita khawatir dalam kesucian kita, ya. Karena wanita juga punya syahwat. Kalau tidak ada suaminya, ke siapa? Daripada kita terjatuh dalam perbuatan yang maksiat, maka menikah lagi. Menikah lagi. Tidak jadi masalah. Semoga Allah berikan keberkahan. Yang ditanyakan, yang mana jodoh kita di akhirat? Kata Nabi SAW, seseorang akan bersama, atau seorang wanita akan bersama suami terakhirnya. Suami terakhirnya. Jadi kita nikah dengan siapa nih yang terakhir? Kalau suami kita menikah, kemudian kita menikah lagi sampai kita wafat, nah itulah nanti menjadi suami kita. Kalau kita dua-duanya masuk surga. Tapi suami kita meninggal, kita nikah lagi. Suami kita meninggal lagi, nikah lagi. Maka yang nomor 3 menjadi pasangan kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi? Cukup? Masih ada? Kalau tidak ada, ini pesan sebelum kita menyambut Ramadan. Mungkin Ana tidak bisa mengingatkan lagi, ya, karena mungkin pertemuan selanjutnya sudah masuk Ramadan. Maka Ana ingatkan ibu-ibu sekalian, jadikan Ramadan 1444 Hijriah ini Ramadan terakhir kita. Betapa banyak manusia yang ingin berjumpa dengan Ramadan, cuma tidak bisa ketemu lagi. Maka selagi kita diberikan izin oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan, manfaatkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terima dan mudahkan niat baik kita dan terima amal kebaikan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Semoga Allah berkahi ibu-ibu sekalian, bimbing menjadi istri-istri yang solehah, menjadi madrasatul ula, menjadi madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tidak ada satupun ulama kecuali lahir dari rahim seorang ibu. Tidak ada satupun pemimpin kecuali lahir dari rahim seorang ibu. Maka Islam sangat perhatian dengan wanita agar wanita mampu mencetak, ya, keturunan-keturunan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita diuji karena wanita tidak bisa tampil seperti laki-laki. Cara tampilnya adalah dengan menampilkan anak keturunannya. Semoga ibu-ibu mendapat petunjuk dari Allah untuk dapat menelurkan atau menetaskan generasi-generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.